Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi tahun 2020. Pada segmen kedua kali ini, kita secara bersama akan mendengarkan pemaparan visi misi dari masing-masing pasangan calon. Dan berikutnya, dilanjutkan dengan pendalaman atas visi misi tersebut. Namun, sebelum kami mempersilahkan kedua pasangan calon untuk memaparkan visi, misi, dan program kerjanya masing-masing, berikut ini profil kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi tahun 2020. Profil pasangan calon Bupati. Pemirsa yang budiman, pada kedua pasangan calon, saya persilahkan untuk maju ke podium. Pemirsa, kini saatnya kita mendengarkan pemaparan visi misi calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi tahun 2020. Kami mulai dengan pasangan calon nomor urut 1. Waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, yang terhormat Komisioner KPU Kabupaten Wakatobi, Komisioner Bawaslu Kabupaten Wakatobi, yang saya banggakan para panelis, moderator, pasangan calon, hadirin dan masyarakat Wakatobi dimanapun Anda berada. Izinkan kami berdua untuk menyampaikan visi misi kami pada hari ini. Pertama, bahwa Kabupaten Wakatobi menjadi daerah otonom 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Wakatobi. Kemudian Kabupaten Wakatobi telah berumur 17 tahun. Pada usia ini, alhamdulillah, Kabupaten Wakatobi telah mendapatkan 3 predikat yang sangat luar biasa. Pertama, bahwa Kabupaten Wakatobi telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai cagar biosfer bumi tahun 2012. Kemudian Kabupaten Wakatobi telah ditetapkan juga sebagai kawasan strategis pariwisata nasional oleh pemerintah pusat 2016. Pemerintah Kabupaten Wakatobi tahun 2020 telah diberikan kewenangan untuk mengelola 11 pulau besar yang sebelumnya menjadi kewenangan Taman Nasional. Kemudian rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJP daerah Kabupaten Wakatobi yang mulai diletakkan 2005-2025 yang akan datang dilaksanakan melalui 4 tahapan. Tahap pertama, perencanaan 5 tahun pertama merupakan tahap inisiasi. Kemudian tahap perencanaan 5 tahun kedua merupakan tahap pemantapan. Kemudian tahap perencanaan 5 tahun ketiga merupakan tahap dinamisasi. Tahapan perencanaan 5 tahun keempat merupakan tahap akselerasi. Di akhir pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah periode ketiga, dunia dan Kabupaten Wakatobi telah dilanda oleh pandemi COVID-19 yang berdampak pada pembangunan dan kegiatan ekonomi masyarakat Kabupaten Wakatobi. Oleh karena itu, dengan dukungan pemerintah pusat
dan kesiapan masyarakat Kabupaten Wakatobi, kami mengusung visi Wakatobi menuju pusat ekowisata dunia 2026. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan, masih punya waktu 15 menit. Cukup. Cukup? Ya. Demikian tadi visi misi dari pasangan calon nomor urut 1. Berikutnya saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk memaparkan visi misi dan program kerjanya. Waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali penyampaian visi misi ini, izinkan kami mengutip kalimat Presiden Republik Indonesia yang pertama yang menginspirasi kita semua. Apabila dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. Kalimat sederhana namun mempunyai makna sangat dalam, menggugah dan menjadikan kekuatan saya pribadi untuk berusaha terus menuju kebaikan. Hadirin yang kami hormati, saya bersama Ibu Melati Daud menyatukan niat yang tulus untuk bersama maju dalam Pilkada Kabupaten Wakatobi tahun 2020, karena kami meyakini dengan niat yang tulus niscaya seluruh alam semesta akan mendukung. Sumber daya alam Wakatobi, penting keberadaannya tidak hanya bagi masyarakat Wakatobi, tapi juga penting bagi Sulawesi Tenggara, Indonesia, bahkan dunia. Posisi geostrategis Wakatobi sebagai pusat segi tiga karang dunia, Taman Nasional dan kawasan cagar biosfer bumi telah menjadi perhatian berbagai pihak, baik sekedar menikmati keindahan bawah lautnya, khas kulinernya dan budayanya, atau menjadikan tempat penelitian dan peluang berinvestasi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Masyarakat menjelaskan kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Merujuk angka kemiskinan Kabupaten Wakatobi tahun 2019 sebesar 14,5% atau sekitar 14.000 jiwa masih sangat jauh di bawah rata-rata provinsi 11,24% dan nasional 9,2%. Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha, pelayanan kesehatan yang baik, pelayanan pendidikan dasar yang baik, pelayanan perumahan dan pemukiman, dan akses pelayanan pelatihan, modal usaha dan pemasaran hasil usaha wajib disediakan oleh pemerintah. Lapangan pekerjaan harus dibuka dan diciptakan. Kolaborasi stakeholder seperti NGO dan swasta akan sangat penting pada pembangunan Wakatobi yang berkelanjutan. Diperlukan semangat kolaborasi untuk rasa sukarsa yang menghasilkan karya dan cipta bagi pembangunan yang berkelanjutan. Pasangan berhati emas hadir sebagai harapan bersama akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Wakatobi untuk mengentaskan kemiskinan menuju ke masyarakat yang sentosa. Merefleksi pembangunan daerah dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki, kami mengajak seluruh komponen untuk dapat berkolaborasi pada visi yang dicanangkan, yakni Wakatobi menjadi kabupaten konservasi yang sentosa. Visi ini merupakan komitmen dan keberpihakan yang menjadi harapan bersama untuk menciptakan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, dan religi melalui misi meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk pertumbuhan yang berkualitas, peningkatan pelayanan publik, peningkatan infrastruktur, peningkatan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, konsep pembangunan berkelanjutan dengan menjadikan konservasi sebagai semesta luas pembangunan daerah dengan 3 leading sektor, pariwisata, perikanan kelautan, dan ketahanan pangan. Hadirin yang kami hormati, visi tersebut merupakan refleksi dan cita-cita besar pendiri bangsa yang menginginkan Indonesia menjadi sentosa yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mari bersama berhati emas, masyarakat harus sejahtera. Merdeka. Anda masih punya waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara debat publik calon bupati dan wakil bupati Wakatobi tahun 2020. Kini kita memasuki segmen ketiga. Pada segmen ketiga ini adalah merupakan pendalaman atau penajaman dari visi misi masing-masing pasangan calon. Pendalaman dan penajaman ini telah dibuat dalam bentuk pertanyaan oleh tim penyusun materi debat. Saya harap
dapat perhatikan dan disimak dengan baik. Soal untuk pasangan calon nomor 2. Untuk mewujudkan visi misi Anda, Wakatobi menjadi kabupaten konservasi maritim yang sentosa, akses, dan mutu pelayanan kesehatan secara menyeluruh dengan inovasi dan pemanfaatan teknologi memiliki peranan penting. Pertanyaannya adalah, bagaimana strategi pasangan calon nomor 2 bila Anda terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi dalam meningkatkan akses pelayanan-layanan kesehatan dan menekan angka kejadian stunting pada masyarakat Wakatobi. Waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Terima kasih. Pertama bahwa untuk stunting maka kita telah memprogramkan kecukupan gizi dan makanan bagi anak-anak yang kecil, anak-anak balita-balita kita. Kemudian memperbaiki kehidupan para pelayanan kesehatan kepada ibu hamil dan ibu yang melahirkan. Dan kita juga memperbaiki pelayanan kesehatan dan pendekatan kesehatan, bahwa di era kami nanti persoalan digital kita akan memperbaiki, kita menyiapkan layanan pengurusan atau untuk mengakses kesehatan kita dengan lebih cepat, sehingga mau konsultasi dengan dokter, maka kita akan menyiapkan layanan digitalnya. Kemudian kita juga telah memprogramkan 1 bidan 1 desa atau 1 perawat untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat desa kita, terutama bagi ibu-ibu yang hamil, yang kemudian tidak sempat ke dokter atau ke bidan. Maka ini kita upayakan ada 1 bidan untuk bisa memberikan konsultasi kepada mereka, guna memberikan pelayanan lebih cepat dan kemudian lebih merata kepada seluruh Wakatobi. Begitu pula dengan pelayanan kepastian gizi anak-anak kita, maka kita juga sudah menyiapkan program-program untuk kecukupan gizi anak dan bimbingan-bimbingan kepada posyandu-posyandu terhadap orang-orang tua yang memiliki bayi untuk bisa memberikan kepastian kecukupan gizi kepada bayi-bayi mereka. Bahkan kami Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi, prioritas kesehatan jadi program utama kami. 1 program sektor child, kesehatan ibu dan anak, mulai dari bayi dan balita. Ini untuk menguatkan sistem kesehatan dan kebijakan dari Sapras Kesehatan, penguatan sistem mulai dari bawah sampai kebijakannya dan lain-lain, dan peningkatan gaji dan honor pegawai. Terima kasih pada paslon nomor urut 2. Berikutnya, pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Saya harap untuk didengar dan disimak dengan baik. Untuk mewujudkan visi Anda bahwa Wakatobi akan menjadi pusat ekonomi dunia tahun 2020, aspek kesehatan masyarakat dan lingkungan menjadi hal yang sangat penting. Sementara angka harapan hidup AHH masyarakat Wakatobi 70,3%, di bawah angka harapan hidup Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 70,97%. Pertanyaannya adalah, bagaimana strategi paslon nomor 1 bila terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi periode 2020-2025 untuk mewujudkan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan masyarakat Wakatobi dalam upaya mewujudkan masyarakat Wakatobi sebagai pusat ekowisata dunia tahun
2026. Waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa Kabupaten Wakatobi di pelaksanaan rencana jangka menengah pemerintah daerah bukan lagi berpikir untuk harus menata pelayanan kesehatan, tetapi di pelaksanaan RPJMD ketiga ini diharapkan Kabupaten Wakatobi harus kita tingkatkan secara terus-menerus tentang pelayanan kesehatan. Di beberapa tempat juga saya telah menyampaikan bahwa Kabupaten Wakatobi yang hari ini sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat menjadi 1 dari 10 destinasi pariwisata prioritas, hal yang penting untuk harus kita hadirkan di daerah adalah bagaimana pelayanan kesehatan itu betul-betul menjadi perhatian kita yang serius. Tahun 2017 sampai 2019 bahkan 2020 ini telah 8 puskesmas yang telah kita bangun dan tersebar di 4 pulau besar di Kabupaten Wakatobi. Kemudian 1 rumah sakit besar 3 lantai juga telah kita bangun. Ini diharapkan adalah jawaban atau solusi, karena yang menjadi pertanyaan setiap orang datang di Wakatobi selalu mengatakan bahwa kalau saya mau ke Wakatobi, apakah hospital di Kabupaten Wakatobi itu siap atau tidak? Jika tidak siap, maka mereka akan enggan untuk hadir di Kabupaten Wakatobi. Memang betul hari ini untuk rumah sakit dan tempat-tempat pelayanan kita belum maksimal kita lakukan. Tetapi 3 tahun terakhir telah banyak kita berbuat dalam rangka untuk memaksimalkan tempat-tempat pelayanan kesehatan di Kabupaten Wakatobi. Hari ini Kabupaten Wakatobi juga terdampak oleh COVID-19. Diharapkan masa transisi 2021 setelah pandemi COVID-19 ini akan teratasi, maka semua fasilitas perhotelan akan kita lengkapi dengan protokol kesehatan agar setiap orang yang masuk di Kabupaten Wakatobi diharapkan akan steril dari COVID-19. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan? Cukup. Terima kasih pada paslon nomor urut 1. Berikutnya kita kembali kepada paslon nomor urut 2. Berdasarkan data BPS tentang Indeks Harga Implisit PDRB Wakatobi dan Indeks Harga Konsumen pada daerah referensi, Kabupaten Wakatobi berhadapan dengan persoalan peningkatan harga berbagai kebutuhan masyarakat atau inflasi. Pada sisi lain, secara faktual, Wakatobi juga berhadapan dengan problem disparitas harga antara wilayah di dalam lingkup Kabupaten Wakatobi. Pertanyaannya, jika Anda terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi, bagaimana Anda menerjemahkan agenda prioritas untuk meningkatkan nilai tambah perekonomian Wakatobi melalui sistem logistik dan stabilitas harga, terutama bagaimana sistem logistik dan stabilitas harga ini dapat mengendalikan inflasi dan mengatasi disparitas harga. Jelas pertanyaannya? Ya, jelas. Waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Pertama-tama Wakatobi itu mutlak kita harus bisa mengadakan transportasi sendiri maupun bekerja sama dengan pihak pusat. Hari ini telah kita tahu bahwa Wakatobi sudah terjangkau dengan tol laut, tapi bagi kami juga tetap memprogramkan agar sewa murah dan kapal-kapal murah yang memuat logistik atau kebutuhan-kebutuhan masyarakat Wakatobi ini wajib disiapkan oleh pemerintah daerah. Begitu pula konektivitas antar daerah harus dipastikan bahwa ini juga harus dengan transportasi yang murah.
Di sisi lain, kita juga telah menyiapkan program-program untuk pengembangan kapasitas masyarakat Wakatobi dalam hal menciptakan komoditas-komoditas unggulan yang akan dimiliki oleh Wakatobi, sehingga pemenuhan kebutuhan terutama pangan-pangan lokal, terutama kemudian ketahanan pangan itu kita bisa wujudkan di Wakatobi, sehingga harga murah terutama pangan-pangan ini kita bisa capai karena kita bisa produksi sendiri. Di sisi lain bahwa persoalan disparitas harga di Wakatobi di semua pulau memang akan terjadi karena sumber-sumber dan transportasi yang digunakan ini dari berbagai sumber, dan Binongko, Tomia, Kalidupa itu mengakses sendiri pulau-pulau sumber-sumber barang mereka. Nah, tapi di sini kita harus bisa memastikan bahwa tidak ada transportasi yang mahal yang kemudian menyebabkan tingginya harga barang-barang kebutuhan pokok yang akan dinikmati oleh masyarakat. Kesimpulannya bahwa kita Wakatobi harus menyiapkan transportasi sendiri atau bekerja sama dengan pusat agar bisa menghadirkan pelayanan transportasi yang lebih murah. Kemudian juga kita sendiri harus bisa menciptakan komoditas sendiri dan ketahanan pangan untuk bisa menjamin bahwa barang-barang kebutuhan pokok kita itu bisa sedikit bisa diproduksi di Wakatobi sehingga kita bisa menikmati harga murah dari kebutuhan pokok kita. Waktu Anda masih tersisa 33 detik. Ya, seperti contoh di Kendari, Wanci saat ini memang kita masih tergolong harga tinggi. Buruh masih tinggi, sewa kapal masih tinggi, begitu pula dengan sewa penumpang. Maka bagi kami menyiapkan kapal untuk melayani terutama rute padat seperti Wanci Kendari, Wakatobi Kendari, ini mutlak untuk seluruh masyarakat Wakatobi. Bahkan target kita, kalau sewa kapal penumpang hari ini 200.000 per penumpang per satu kali jalan, maka target kita paling maksimal 120.000 setiap penumpang. Ini sudah terjadi di Wakatobi. Tentang misi kita menciptakan kapal murah di bawah-bawah Kendari, itu bawah-bawah Wanci, alhamdulillah Jetlina dan beberapa atribut lain seperti feri sudah berjalan. Terima kasih. Terima kasih kepada paslon nomor urut 2. Berikutnya saya balik ke paslon nomor urut 1. Saya harap dapat didengar dan disimak dengan berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Wakatobi tahun 2019 berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara dan nasional. Meski demikian, kinerja pertumbuhan ekonomi Wakatobi masih tergolong rendah, terutama dalam kemampuannya untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan pengangguran. Jika Anda terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi, bagaimana Anda menerjemahkan arah kebijakan pengembangan sistem investasi usaha bersama Cinta Saasa sebagai kerangka penopang kinerja pertumbuhan ekonomi Wakatobi dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan dan terbukanya kesempatan kerja bagi warga. Waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Wakatobi seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa telah masuk di pelaksanaan rencana jangka panjang pemerintah daerah 4 tahun pertama. Di 4 tahun pertama ini, Kabupaten Wakatobi telah mendapatkan berbagai prestasi. Oleh karena itu, perhatian pemerintah pusat terhadap Kabupaten Wakatobi sangat luar biasa. Bahkan 2021, Kabupaten Wakatobi khusus untuk infrastrukturnya telah ditangani oleh pemerintah pusat dalam rangka mendorong percepatan infrastruktur daerah. Nah, yang menjadi pertanyaan, jika Kabupaten Wakatobi ini adalah menjadi daerah yang maju pariwisatanya, apa yang harus dipersiapkan oleh pemerintah terhadap masyarakatnya dari arus orang yang datang di Kabupaten Wakatobi? Halo Wakatobi memiliki program Kawasa. Kawasa adalah bagaimana tempat-tempat yang memiliki atraksi budaya, memiliki potensi pariwisata, diharapkan akan kita bekerja sama dengan masyarakat dalam rangka membangun homestay. Kemudian Cinta Saasa. Cinta Saasa juga adalah program Halo, di mana di dalamnya jika rumah-rumah masyarakat ini kita akan bangun, maka dipastikan bahwa semua kebutuhan aksesoris yang ada di dalam rumah itu
membutuhkan kerajinan-kerajinan tangan masyarakat. Oleh karena itu, Sintasa Asa di samping untuk kita mendorong masyarakat kita agar lebih kreatif, memiliki keterampilan, juga diharapkan setiap orang datang di Kabupaten Wakatobi akan membawa oleh-oleh atau souvenir dari Kabupaten Wakatobi dari hasil kerajinan masyarakat Kabupaten Wakatobi. Hari ini alhamdulillah di 3 tahun terakhir ini Pulau Tomia, kemudian Kaldupa telah kita bekerja sama dengan Enkrap untuk membina melatih masyarakat dalam rangka untuk menghadirkan berbagai produk lokal dari hasil keterampilan masyarakat Kabupaten Wakatobi dalam rangka untuk mendukung pariwisata seperti yang saya sampaikan tadi itu. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1. Berikutnya saya kembali kepada pasangan nomor urut 2. Saya berharap dengar dan disimak baik-baik. Merujuk kepada visi misi yang diajukan saudara paslon, secara tegas dan tersurat, sebutkan karakter maritim Wakatobi pada rumusan visi. Kemudian pintu masuk mewujudkannya tersebut pada rumusan misi pemberdayaan ekonomi dan misi pengelolaan sumber daya berkelanjutan. Pertanyaannya adalah, jika seandainya saudara paslon terpilih dalam pilkada ini, kebijakan, strategi, dan langkah konkret apa yang diambil guna mewujudkan pemberdayaan kewirausahaan masyarakat pesisir lokal, khususnya di sektor perikanan dan kelautan, termasuk pariwisata, dengan tetap mengutamakan pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, terima kasih. Pertama-tama untuk pemberdayaan masyarakat, kami telah menyiapkan One Island One School atau program kerja One Island One School, di mana tujuannya adalah meningkatkan kapasitas kepada seluruh masyarakat Wakatobi untuk bisa mengelola sumber-sumber daya yang atau potensi-potensi daerah yang dimiliki. Nah, terkait dengan pengelolaan perikanan kita untuk membawa kesejahteraan kepada masyarakat Wakatobi, maka kami memprogramkan perikanan terpadu Wakatobi atau yang mungkin lebih dikenal bagi kami menggunakan istilah sentra bisnis kelautan perikanan terpadu Wakatobi. Di mana perikanan ini kita akan kelola semaksimal mungkin. Bahwa hari ini masih ada kerjasama antara masyarakat dengan pihak luar, maka kita memberikan pilihan, menciptakan pilihan kepada masyarakat yang lebih menguntungkan. Bahwa ikan yang kita miliki ini harus bisa dikelola, ditangkap kemudian dijual oleh seluruh masyarakat. Maka menyiapkan sentra itu, menyiapkan sumber daya, menyiapkan armada penangkapannya, pengolahannya, bahkan daerah menyiapkan namanya perusahaan umum daerah yang akan kita alokasikan anggaran untuk membeli hasil-hasil tangkapan nelayan. One Island One School di sini akan bekerja bagaimana menciptakan nilai tambah kepada seluruh produk-produk kita. Begitu pula di persoalan kepariwisataan, bahwa di Wakatobi kita harus bersinergi dengan semua leading sektor kita. Jadi sektor ekonomi kita harus bisa memberi dampak positif, kontribusi besar kepada pariwisata. Begitu pula pariwisata ini harus terintegrasi dan bisa memberi kontribusi dan peluang usaha kepada pelaku-pelaku perikanan. Ini yang kita mau lakukan sehingga kemudian Wakatobi ini tidak bisa kita intervensi anggaran atau kebijakan hanya secara parsial. Tetapi perikanan, kelautan ini harus kita berikan porsi anggaran yang memadai, kemudian juga pariwisata kita, kemudian ketahanan pangan. Ingat di Wakatobi, 97% wilayah kita adalah laut dari 1.390.000 hektar. Akan tetapi anggaran yang kurang lebih 1 triliun setiap tahun, intervensinya lebih banyak ke darat, 99% itu masih ke darat. Sehingga coba kita lihat bahwa angka statistik menunjukkan pertumbuhan sektor pertanian kehutanan perikanan setiap tahun itu hanya sekitar 5% lebih. Padahal waktu 2016 dulu pertumbuhan sektor ini ada di angka 10,32%. Padahal sektor inilah yang paling banyak menyerap tenaga kerja atau masyarakat di Wakatobi. Terima kasih. Terima kasih pasangan calon nomor urut 2.
Berikutnya, pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 1. Saya berharap dapat dengar dan disimak dengan baik. Berdasarkan visi misi yang diajukan saudara paslon, disebutkan bahwa kebijakan pembangunan maritim Wakatobi bertumpu pada 3 sektor unggulan, yakni perdagangan antar pulau, perikanan kelautan, dan pariwisata. Namun jika ditelisik, rumusan misi yang diajukan, bidang perikanan kelautan dan perdagangan antar pulau, terkecuali pariwisata, tidak disebutkan secara tegas sebagai rumusan misi pembangunan. Sementara kita semua tahu, sektor ini mencerminkan karakteristik utama kemaritiman Wakatobi. Apakah ini bermakna saudara paslon hanya memprioritaskan sektor pariwisata, sementara bidang perikanan, kelautan, dan perdagangan antar pulau hanya dijadikan sebagai pendukung pariwisata saja? Selanjutnya, jika saudara terpilih dalam pilkada ini, kebijakan dan program konkret apa yang dihadirkan untuk meningkatkan keterlibatan dan kapasitas masyarakat lokal di sektor perikanan kelautan dan perdagangan antar pulau itu, termasuk pariwisata? Waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Disilahkan. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya visi Kabupaten Maritim yang sejahtera dan berdaya saing pada periode lalu, kami mengklaster 3 hal. Ya. Pertama, bahwa untuk memaksimalkan potensi 97% Laut Kabupaten Wakatobi dan posisi Wakatobi berada di Tenggara, Sulawesi Tenggara, maka untuk memudahkan akses dari Kabupaten Wakatobi ke Bau-Bau, ke Kendari, dan ke Taliabo, maka akses di atas laut itu penting menjadi perhatian pemerintah daerah dalam rangka untuk memudahkan akses masyarakat Kabupaten Wakatobi. Kedua, bahwa Kabupaten Wakatobi juga kami menyadari bahwa di samping potensi di atas laut yang menjadi penghubung Kabupaten Wakatobi dan kabupaten lain, kita juga memiliki 10% produksi ikan nasional, sehingga di kolom laut ini adalah menjadi perhatian kita yang sangat serius dalam rangka untuk memaksimalkan potensi perikanan Kabupaten Wakatobi. Kemudian klaster ketiga adalah bawah laut. Bawah laut ini Wakatobi memiliki keindahan bawah laut yang sangat luar biasa, sehingga ini juga harus didorong dalam rangka untuk memajukan pariwisata Kabupaten Wakatobi. Akhir-akhir ini Kabupaten Wakatobi dengan kita perkenalkan menjadi kabupaten maritim yang sejahtera dan berdaya saing telah mendapatkan dukungan infrastruktur untuk membangun pelabuhan dermaga feri di Kaledupa, Tomia, dan Binongko, sehingga diharapkan di masa yang akan datang pulau-pulau yang ada di Kabupaten Wakatobi ini akan terangkai, dan ini juga akan bisa memudahkan akses masyarakat dan bisa menekan harga yang ada di Kabupaten Wakatobi. Berikut juga saya ingin menyampaikan bahwa perdagangan antar pulau hari ini juga telah kita lakukan. Bahkan pemerintah pusat telah memberikan perhatian terhadap Kabupaten Wakatobi, bahwa Wakatobi telah masuk dalam alur tol nasional, sehingga diharapkan dengan hadirnya tol, dengan campur tangan pemerintah dalam rangka untuk menekan harga, maka Kabupaten Wakatobi alhamdulillah harga itu bisa kita kendalikan. Selesai. Terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1. Pemirsa, demikian seluruh rangkaian segmen ketiga. Kita telah mendengarkan pemaparan visi misi dan jawaban-jawaban cerdas dari kedua pasangan calon.
Tepuk tangan untuk kedua pasangan calon. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda iklan berikut. Pemirsa, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara debat publik calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Wakatobi 2020. Kali ini kita akan memasuki segmen keempat. Pada segmen keempat ini masih merupakan pendalaman dari visi misi kedua pasangan calon, dan kepada kedua pasangan calon akan diberi pertanyaan sebanyak 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama ditujukan kepada pasangan calon nomor urut. Saya berharap dapat dengar dan disimak baik-baik. Untuk mewujudkan visi Anda bahwa Wakatobi sebagai pusat ekowisata dunia tahun 2026, tentu diperlukan sumber daya manusia Kabupaten Wakatobi yang berkualitas, sebagaimana disampaikan pada misi pertama Anda. Namun menurut data statistik tahun 2019, bahwa indeks pembangunan manusia IPM Kabupaten Wakatobi masih relatif rendah, yakni 68,99 dibandingkan IPM Provinsi Sulawesi Tenggara 71,20. Selain itu, hanya 11,29% yang tamat perguruan tinggi dengan angka partisipasi bersekolah di perguruan tinggi baru mencapai 3,62%. Pertanyaannya adalah, jika Anda terpilih sebagai bupati dan wakil bupati Kabupaten Wakatobi, bagaimana strategi Anda untuk meningkatkan kualitas SDM Kabupaten Wakatobi agar bisa berperan aktif dalam pengelolaan ekowisata dunia di Kabupaten Wakatobi? Waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bidang pendidikan, ekowisata 2026 memang harus dipandang sebagai aspek yang multidisiplin. Sehingga strategi kami akan melanjutkan apa yang telah kami lakukan 4 tahun terakhir ini. Pertama, penguatan kurikulum muatan lokal pariwisata di sekolah-sekolah umum. Kemudian menginisiasi sekolah pariwisata atau kurikulum kepariwisataan pada sekolah kejuruan. Kemudian penguatan sumber daya manusia dengan mendidik para staf dan aparatur pemerintah, tidak hanya di bidang-bidang yang terkait kepariwisataan, tapi juga bidang lain yang mendukung sarjana teknik kelautan perikanan, teknologi, informasi, kedokteran, farmasi, dan lain-lain, mulai dari jenjang profesi S1 sampai ke S2. Kemudian pengembangan sumber daya manusia melalui pola kerjasama dengan lembaga pendidikan formal dan pendidikan informal, pemberian beasiswa bagi mahasiswa S1, S2, bahkan sampai S3, dan tinggal kita kuatkan, insya Allah kami terpilih menjadi bupati dan wakil bupati 2021-2026 ini. Mengembangkan sekolah yang berbasis lingkungan atau adiwiyata, kemudian melakukan MOU dengan IGI, Ikatan Guru Indonesia dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kemudian pengembangan akademi komunitas, dan hari ini alhamdulillah telah berjalan beberapa tahun, telah menghasilkan anak-anak Wakatobi yang hari ini sudah tersebar dan terserap menjadi pemandu pariwisata di Kabupaten Wakatobi. Menginternalisasi nilai-nilai budaya dalam kalender event pariwisata. Ini juga telah kita lakukan 4 tahun terakhir ini. Kita menyelenggarakan event di setiap pulau, dan puncak dari event kegiatan itu kita laksanakan di ibu kota Kabupaten Wakatobi. Dan ke depan harus kita dorong agar festival ini bukan hanya event biasa saja, tapi diharapkan akan mendorong orang datang di Kabupaten Wakatobi, sehingga dari segi pendapatan masyarakat diharapkan akan terdongkrak dari kegiatan Waktu itu. Anda Terima selesai. kasih. Terima kasih. Berikutnya adalah pertanyaan untuk paslon nomor urut 2. Mohon didengar dan disimak dengan baik. Untuk mewujudkan visi Anda bahwa Wakatobi menjadi Kabupaten Konservasi Maritim yang sentosa, tentu diperlukan sumber daya manusia Kabupaten Wakatobi yang berkualitas sebagaimana disampaikan pada misi pertama Anda. Namun, menurut data statistik tahun 2019, bahwa indeks pembangunan manusia IPM Kabupaten Wakatobi masih relatif rendah, 68,99 dibanding IPM Provinsi Sulawesi Tenggara 71,20. Selain itu, hanya 11,29% yang tamat perguruan tinggi dengan angka partisipasi bersekolah di perguruan tinggi baru mencapai 3,62%. Pertanyaannya adalah, jika Anda terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi, bagaimana strategi Anda untuk meningkatkan kualitas SDM Kabupaten Wakatobi agar bisa berperan aktif dalam pengelolaan konservasi maritim yang sentosa? Waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Pertama-tama, untuk kualitas ini kan kita mengacu kepada beberapa hal. Kualitas sumber daya manusia kita, kualitas iman dan takwa, kualitas kehidupannya, kualitas kerja, dan kualitas karsanya. Nah, untuk memastikan Wakatobi bisa kita tingkatkan partisipasi masyarakat, baik lama sekolah maupun partisipasi mereka terhadap Wakatobi nanti akan menyambut pariwisata yang besar atau kunjungan wisata yang besar, maka kami telah menyiapkan program kerja pendidikan gratis atau yang kita sebut dengan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar ini kita telah merancang berapa kira-kira yang akan kita porsikan dari BOS yang sudah ada, kemudian dari bantuan-bantuan pusat untuk beasiswa seperti KIP, kemudian bantuan siswa miskin. Di satu sisi juga kita menyiapkan namanya BOSDA. Ini kita lagi menghitung kira-kira angka berapa yang kita ini, karena di Wakatobi kita telah menghitung dengan jumlah mahasiswa itu sekitar 17.000, kalau dengan beban 1.100.000 maka kurang lebih 17,5 miliar yang akan kita berikan. Nah, ini kita lagi merancang sumber-sumber pembiayaannya agar kita memastikan anak-anak sekolah ini bisa biaya sekolah, di samping itu mereka juga bisa kita bantu pakaian, bukan hanya biaya sekolahnya. Kemudian kedua, ada perbaikan mutu guru, ada perbaikan gaji, ada perbaikan honorer terutama para guru-guru yang tidak tetap. Di samping itu untuk mahasiswa kita S1, S2, S3, termasuk dokter ahli, karena di Wakatobi pertama terkait dengan ketersiapan dokter, hari ini sudah tidak ada dokter ahli, maka kita juga harus bisa menyekolahkan mereka. Ada biaya yang kita porsikan. Sekarang kita canangkan kurang lebih 5 miliar untuk memastikan bahwa anak-anak Wakatobi ini bisa sekolah sampai kepada perguruan tinggi S2 dan 3. Kita juga merencanakan 40 S2, termasuk dokter ahli, kemudian 5 orang dokter setiap tahun yang akan kita biaya atau kita bantu biayanya.
Nah ini kita kerjasama. Alhamdulillah pihak WAO sudah memberikan kesempatan kepada saya. Apabila masyarakat kita Wakatobi, di samping mereka mendapatkan misi karena lulus murni, maka pihak WAO bisa memberikan kesempatan kepada kita untuk meminta jatah kepada masyarakat kita yang belum mendapatkan misi agar anak-anak sekolah yang tidak mampu bisa sekolah. Selesai. Terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 2. Kita kembali kepada pasangan calon nomor urut 1. Suku Bajau merupakan suku bangsa yang sangat terkenal dengan pendukung kebudayaan maritim. Mereka dikenal sebagai pelaut ulung yang hidup matinya berada di atas lautan. Bahkan perkampungan mereka pun dibangun jauh menjorok ke arah laut, bebas. Tempat mereka mencari penghidupan. Laut bagi mereka adalah satu-satunya tempat yang dapat diandalkan. Eksistensi suku Bajau merupakan bagian terpenting dalam bingkai sejarah dan pembangunan Wakatobi. Pertanyaannya, jika saudara terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi, bagaimana saudara menempatkan suku Bajau sebagai objek dan subjek pembangunan yang berkeadilan sebagai bagian dari peradaban di Wakatobi? Waktu 2 menit dimulai saat Anda. Silahkan. Ya, terima kasih banyak. Sejak 2018 yang lalu, pemerintah daerah Kabupaten Wakatobi telah menyusun pokok-pokok pikiran tentang kebudayaan daerah. Ini atas dasar implementasi dari Undang-Undang Nomor 5 2017 yang di dalamnya adalah pemajuan kebudayaan daerah. Kemudian dari pokok-pokok pikiran ini, Bajo juga adalah merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan yang ada di Kabupaten Wakatobi. Kemudian Bajo juga adalah memiliki berbagai kebudayaan. Setiap kali event, masyarakat Bajo telah kita libatkan yang merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam rangka untuk mendorong kebudayaan daerah. Kemudian kebudayaan Bajo bersama-sama juga dengan kebudayaan yang ada di darat di Kabupaten Wakatobi ini adalah merupakan aset yang sangat penting dan strategis dalam rangka mendorong promosi daerah untuk menunjang ekowisata pariwisata 2026 itu. Oleh karena itu kami berdua dengan Bapak Hardin Naomo, insya Allah kalau terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi, suku Bajo adalah merupakan bagian dari masyarakat Kabupaten Wakatobi tanpa membeda-bedakan dengan masyarakat yang lainnya yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Wakatobi ini. Kemudian 2017-2018 Kabupaten Wakatobi khusus masyarakat Bajo telah kita menyusun rencana detail ruang Kabupaten Wakatobi yang di dalamnya juga salah satunya adalah rencana tata bangunan di Kabupaten Wakatobi khususnya di Mola itu, sehingga ke depan perkampungan Mola akan kita setarakan dengan dengan masyarakat kita yang ada di darat, tetapi desain dan konsep pemukiman yang kita lakukan terhadap mereka pasti akan berbeda dengan masyarakat yang ada di darat. Tinggal kita menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan mereka di masa yang akan datang itu. Terima kasih. Terima kasih pada paslon nomor urut 1. Berikutnya adalah pertanyaan untuk paslon nomor urut 2. Mohon disimak dan dengar dengan baik. Saat ini, populasi orang Wakatobi di Sandakan, Sabah, Malaysia, berjumlah kurang lebih 1.000 jiwa dan bekerja sebagai buruh nelayan bersama orang Bugis dan orang Filipina.
Lokasi bandar tempat bekerja terpusat di Sabasi, Tanah Merah, Febri, dan Hengling sebagai wilayah pesisir Sandakan, Sabah, Malaysia. Mereka bekerja pada Tauke dengan sistem upah bagi hasil tangkapan ikan. Namun, ada ancaman yang nyata dengan tersandaranya nelayan Wakatobi oleh kejahatan transnasional kelompok teroris Abu Sayyaf. Pertanyaannya adalah, bagaimana strategi saudara jika terpilih sebagai bupati dan wakil bupati Wakatobi dalam upaya melindungi warga Wakatobi yang bekerja di luar negeri, Sabah, Malaysia, serta strategi memotong mata rantai migrasi nelayan yang bekerja di sana dengan pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan dalam wilayah Kabupaten Wakatobi. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Pertama, bahwa masyarakat kita ke luar negeri itu disebabkan karena tidak tersedianya lapangan kerja yang cukup di Kabupaten Wakatobi. Oleh karena itu bagi kami, mutlak harus ada suatu proyek-proyek yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk bisa menyerap tenaga kerja yang banyak. Nah, yang kita lihat adalah dengan menggali potensi daerah dan melihat potensi daerah ini, maka sektor perikanan harus kita gali sebesar-besarnya, harus kita gali secara maksimal. Perikanan terpadu atau yang kita sebut dengan sentra bisnis kelautan dan perikanan terpadu Wakatobi, ini menjadi tujuan kita. Bagaimana sektor perikanan kita ini kita gali secara maksimal. Wakatobi kita siapkan armada yang akan kita berikan kepada kelompok-kelompok nelayan. Harapan kita adalah bagaimana juga kita maksimalkan perikanan kita ini untuk bisa membawa kesejahteraan kepada masyarakat Wakatobi secara keseluruhan. Teman-teman kita di Malaysia, saya tahu betul bahwa mereka sekarang sudah menguasai teknologi yang diterapkan oleh toke-toke mereka di kapal-kapal mereka. Bagaimana teknologi penangkapan? Nah, kita tinggal mengadopsi, kita membawa kepada Wakatobi agar ini bisa menjadi pemain utama terhadap eksplorasi perikanan kita, agar kita bisa maksimalkan perikanan kita. Yang perlu kita sesuaikan tinggal bagaimana kira-kira perikanan di Wakatobi ini kita bisa dengan ramah lingkungan. Ini yang akan kita didik kepada mereka-mereka di Wakatobi agar tetap kita sesuaikan dengan peraturan perundangan dan status daerah Wakatobi sebagai Taman Nasional dan Cagar Biosfer Bumi. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi, memutus mata rantai itu, maka penting kita menyiapkan lapangan kerja di Kabupaten Wakatobi bagi mereka yang benar-benar bisa berkecimpung di perikanan kita. Ini kita bisa bawa kembali kepada Wakatobi, kita dekatkan dengan gaji dan penghasilan layak. Wakatobi harus memastikan bahwa pemerintah daerah juga setiap di samping menyiapkan peralatan, maka pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran untuk bisa membeli, nanti pemerintah daerah yang kemudian bisa memasarkan hasil-hasil. Sehingga kegiatan perikanan kita ini tetap ada di Kabupaten Wakatobi dan kita pastikan uang ini akan beredar di seluruh masyarakat Wakatobi dan menjadi pendapatan kepada seluruh masyarakat Wakatobi yang akan meningkatkan ekonomi rakyat kita. Nah, di Wakatobi tentu saja penting karena memang hari ini kita belum maksimalkan. Mengingat potensi daerah kita yang sangat besar dan potensi serapan ikan-ikan di Republik Indonesia sangat besar, maka ini potensi besar. Kita akan membawa lapangan kerja untuk kemudian kita bawa mereka ke sini. Waktu Anda selesai. Terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 2. Berikutnya saya kembali kepada pasangan calon nomor urut 1. Mohon disimak dan didengar. Pada penjabaran misi ke-6, memantapkan tata pemerintahan yang baik dan bersih, serta pelayanan publik yang berkualitas, telah Anda laksanakan selama 5 tahun pemerintahan dengan prestasi, nilai akuntabilitas kinerja pemerintah dengan predikat B. Indeks kepuasan masyarakat dengan nilai 81,57 dan indeks reformasi birokrasi dengan predikat A. Namun sayang, prestasi yang baik tidak diikuti dengan pemanfaatan layanan berbasis IT. Padahal saat ini, perkembangan teknologi merupakan bagian dari revolusi industri 4.0 yang diawali dengan pencanangan Making Indonesia
4.0 oleh Presiden Joko Widodo. Program tersebut sebagai bagian dari strategi industri secara nasional pada revolusi industri 4.0 yang meliputi berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang tata kelola pemerintahan. Pertanyaannya adalah, jika seandainya saudara terpilih sebagai bupati dan wakil bupati Wakatobi, langkah-langkah apa yang Anda lakukan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan revolusi industri 4.0? Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih, moderator. Pelayanan publik dan penataan tata pemerintahan adalah suatu hal yang sangat mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Tata pemerintahan yang baik dan bersih akan membawa pemerintahan yang efektif dan efisien. Sementara pelayanan publik akan mengantar atau membuat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan benar secara eksplisit telah tertuang pada urusan misi kami, yaitu misi ke-6, yaitu memantapkan tata pemerintahan yang baik dan posisi tata pemerintahan publik yang berkualitas. Untuk melaksanakan misi ini, maka kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan adalah pembinaan sumber daya aparatur birokrasi dengan memperhatikan kualifikasi kemampuan kapasitas aparatur menyesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, sehingga pelaksanaan tugas-tugasnya akan berjalan dengan baik. Kemudian kami juga kalau terpilih akan menetapkan reward dan punishment terhadap birokrasi, yaitu akan memberikan penghargaan kepada seluruh birokrasi yang memiliki kinerja baik dan akan memberikan sanksi kepada pegawai yang kurang melaksanakan pekerjaan. Kemudian juga akan memotong birokrasi dengan menerapkan. Selesai, waktu Anda habis. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita kembali kepada pasangan calon nomor urut 2. Mohon disimak dan dengar. Pada misi ketiga saudara menyatakan akan meningkatkan pelayanan publik. Pelayanan publik menjadi suatu tolak ukur kinerja pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan kualitas layanan publik yang diterima. Secara profesional, efektif, efisien, dan akuntabel. Salah satu solusi saudara adalah menciptakan SMART ASN sebagai strategi human capital management yang tidak lain merupakan upaya untuk penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, good governance. Pertanyaannya adalah, bagaimana penjabaran SMART ASN tersebut jika seandainya saudara terpilih sebagai bupati dan wakil bupati
Dan apakah program ini sudah bisa mewujudkan prinsip-prinsip dalam standar pelayanan publik yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Waktu Anda 2 menit, dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Dalam hal menciptakan smart ASN, maka kami pertama-tama melakukan rekrutmen, the right man on the right job, bahwa kita berdasarkan kapasitas, integritas, dan kemudian kemampuan. Selanjutnya, bahwa untuk bisa menciptakan smart bagi dalam hal pelayanan kepada birokrasi kita, maka tentu kita juga menyiapkan perangkat-perangkat IT agar kita bisa mempercepat pelayanan. Prinsipnya bahwa kita di Wakatobi ini harus menjadi delivery order kepada dari seluruh birokrasi kita kepada seluruh masyarakat. Kita harus menjadi pelayan yang sifatnya responsif atau reaktif. Tidak bisa kita hanya melakukan pelayanan pada core pelayanan saja, atau yang sifatnya kita hanya menunggu di meja kita atau di kantor kita, tetapi kita harus bisa menyebar kepada seluruh masyarakat Wakatobi. Satu sisi, di pelayanan ini seperti di dalam rangka Point 4.0, ini kita harus 4.0, ini kita juga harus bisa memanfaatkan teknologi digital agar bisa mempercepat. Kita sudah kenal namanya e-budgeting, e-planning, kemudian segala macam yang sifatnya yang menggunakan itu. Oleh karena itu bahwa persoalan pelayanan ini sampai kemudian di service level agreement ini kita harus bisa memastikan sampai seberapa lama suatu masalah masyarakat ini sudah bisa cepat dilaksanakan, sehingga kemudian kita bisa memastikan bahwa pelayanan yang cepat kepada seluruh masyarakat ini bisa kita wujudkan di zaman bila kami menjadi bupati dan wakil bupati. Nah, oleh karena itu bahwa yang terpenting bagi kami bahwa sistem pelayanan ini harus kita bawa, pemerintah harus bisa membawa kepada masyarakat, menciptakan sistem yang berbasis internet, berbasis elektronik, berbasis IT. Ini mutlak kita harus lakukan di Wakatobi, apalagi di Wakatobi ini terkenal jarak yang cukup lama, banyakkan Binongko, ini harus 4 jam, 5 jam baru kita bisa mencapai. Sehingga kemudian perwujudan menciptakan basis-basis IT di semua tempat, semua pulau ini mutlak, agar kita bisa memberikan pelayanan lebih cepat dengan jawaban dan solusi yang lebih cepat kepada seluruh masyarakat kita oleh birokrasi yang ada. Masih ada 5 detik. Selesai. Ya. Terima kasih kepada paslon nomor urut 2. Pemirsa, demikian rangkaian acara pada segmen keempat ini. Kita telah disuguhkan oleh jawaban-jawaban atas pertanyaan oleh kedua pasangan calon. Jawaban-jawaban cerdas yang akan memberikan solusi bagi Wakatobi 5 tahun ke depan. Aplaus kepada kedua pasangan calon. Jangan kemana-mana, setelah jeda iklan berikut ini kita akan kembali. Pasangan calon yang saya hormati, pada segmen kelima ini, kami akan memberikan pertanyaan yang sama. Saya hanya akan membacakan 1 kali, dan setelah itu masing-masing pasangan calon akan menjawab pertanyaan. Untuk giliran menjawab pertama adalah pasangan calon nomor 2. Ini pasangan calon nomor 1. Mohon disimak dan dengar. Salah satu implikasi pandemi COVID-19 terhadap perekonomian daerah adalah menurunnya pengeluaran konsumsi masyarakat, terutama kelompok masyarakat dengan upah harian pada sektor-sektor terdampak seperti transportasi, akomodasi, konstruksi, dan pariwisata sejak triwulan 1 hingga triwulan 3 tahun 2020. Dan diperkirakan masih akan berlanjut hingga tahun 2021. Jika Anda terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi, seperti apa desain solusi atas masalah penurunan pengeluaran konsumsi yang dihadapi oleh masyarakat di Wakatobi akibat pandemi COVID-19 dan bagaimana solusi tersebut diimplementasikan. Saya persilahkan pasangan calon nomor urut 2, waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Silakan.
Insya Allah jika terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi terkait penanganan, kami akan dengan kebijakan Nah, terkait dengan menurunnya pengeluaran dari masyarakat, maka penting bagi kami telah menyiapkan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat kita agar bisa mengembangkan potensi diri dan mengembangkan potensi daerah, hingga mereka tidak terlalu bertumbuh pada usaha-usaha yang telah ada. Di sini kita membantu bagaimana keberpihakan anggaran, pendampingan pelatihan, kemudian juga memastikan bahwa anggaran-anggaran itu bisa efektif dan hasil dari seluruh masyarakat ini kita upayakan itu bisa kita serap, lalu kemudian pemerintah daerah juga bertanggung jawab untuk memfasilitasi mereka menemukan atau link pasar dari produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat bisa memiliki pendapatan, kemudian kedua itu bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan, dan insya Allah peningkatan kesejahteraan dan peningkatan daya beli akan bisa menyebabkan dan akan berkontribusi pada roda perekonomian kembali berjalan di Kabupaten Wakatobi secara baik. Hari ini memang kita sangat sadari bahwa masyarakat di Wakatobi masih kebingungan, terutama yang sektor-sektor jasa. Ini yang paling memukul betul, karena mereka hanya mengandalkan sektor-sektor yang ada atau usaha-usaha yang lama. Sehingga perlu adanya diversifikasi, adanya sesuatu yang lebih, atau ada penambahan, ada sesuatu yang bisa bernilai lebih dibanding dengan usaha-usaha yang ada. Ini mutlak harus disiapkan pendampingannya oleh pemerintah daerah, pelatihannya maupun tadi keberpihakan anggaran agar kita bisa menyiapkan fasilitas permodalan dan akses pasar kepada seluruh masyarakat kita. Sehingga mereka bisa memiliki pendapatan dan berkontribusi pada perekonomian kita, dan perekonomian kita kembali jalan seperti biasa. Selesai. Saya persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk jawab pertanyaan. Bisa diulangi pertanyaannya, Pak? Salah satu implikasi pandemi COVID-19 terhadap perekonomian daerah adalah menurunnya pengeluaran konsumsi masyarakat, terutama kelompok masyarakat dengan upah harian pada sektor-sektor terdampak seperti transportasi, akomodasi, konstruksi, dan pariwisata sejak triwulan 1 hingga triwulan 3 tahun 2020 dan diperkirakan masih akan berlanjut hingga tahun 2021. Jika Anda terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi, seperti apa desain solusi atas masalah penurunan pengeluaran konsumsi yang dihadapi oleh masyarakat di Wakatobi akibat pandemi COVID-19 dan bagaimana solusi tersebut diimplementasikan? Disilahkan, 2 menit. Ya, terima kasih banyak. Masalah COVID-19 bukan hanya Kabupaten Wakatobi, bukan hanya dunia, tetapi COVID-19 adalah merupakan bencana non-alam seluruh dunia. Oleh karena itu, beberapa kebijakan pemerintah pusat dalam rangka penanganan COVID-19 adalah bagaimana harus berikan bantuan terhadap masyarakat yang terdampak terhadap COVID-19 ini. Nah, anggaran itu turun ke daerah dan pemerintah daerah mengusulkan masyarakat kita yang terdampak terhadap COVID ini. Kemudian, insya Allah jika kami terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi, refocusing anggaran yang kita persiapkan untuk penanganan COVID-19 2020 kemarin sekitar 70 miliar lebih untuk 3 komponen pembiayaan. Pertama, masalah kesehatan. Ini ada sekitar 30 miliar lebih. Kemudian masalah penanganan sosial, dampak ekonomi masyarakat kita juga telah kita siapkan dalam rangka untuk penanganan COVID ini. Nah, bahwa pemerintah Indonesia, pemerintah Kabupaten Wakatobi bukan akan diam begitu saja dengan kondisi COVID saat ini. Paket Halo Wakatobi adalah merupakan jawaban yang terpenting untuk menyiapkan masa depan Kabupaten Wakatobi. 2021 mudah-mudahan COVID ini sudah bisa ditangani. Sudah ada vaksinnya, sehingga 2021 ke depan
masyarakat Indonesia, masyarakat Wakatobi telah siap untuk menyosong selesainya COVID-19 itu. Kemudian kita juga di dalam perubahan anggaran 2020 ini, pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi telah memverifikasi alokasi anggaran dalam rangka penyiapan penanganan COVID-19 ini. Sehingga di dalam postur APBD perubahan 2021 itu adalah sangat strategis untuk kita alokasikan dalam rangka penanganan COVID-19 ini. Terima kasih. Pertanyaan kedua, jawaban dimulai dari paslon nomor urut 1. Kabupaten Wakatobi memiliki potensi daya tarik wisata yang kaya dan beragam, meliputi atraksi wisata alam, budaya, dan buatan, sehingga saat ini Kabupaten Wakatobi ditetapkan sebagai 10 destinasi pariwisata nasional. Potensi daya tarik wisata budaya maritim meliputi budaya perahu dan pelayaran, ilmu perbintangan dan oceanografi, kearifan perikanan dan pertanian, upacara adat dan kuliner, pertunjukan dan ritual, permainan olahraga tradisional dan anyaman, lagu dan musik, tenun, serta peninggalan cagar budaya yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Wakatobi. Pertanyaannya adalah, bagaimana strategi saudara jika terpilih dalam upaya memajukan kebudayaan dengan dasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 guna mewujudkan visi misi saudara sebagai calon bupati, wakil bupati Wakatobi? Waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silahkan paslon nomor 1. Ya. Terima kasih banyak. Memang betul di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 adalah tentang pemajuan kebudayaan, lahir dalam rangka melindungi pemanfaatan dan pengembangan kebudayaan Indonesia. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa Kabupaten Wakatobi telah menyusun pokok-pokok pikiran tentang kebudayaan daerah, yang di dalamnya adalah bagaimana harus melindungi, bagaimana harus memperdayakan masyarakat adat, kemudian bagaimana memberikan kepastian hukum terhadap berbagai situs budaya yang ada di Kabupaten Wakatobi ini. Sehingga diharapkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 2017 ini adalah merupakan surga bagi Kabupaten Wakatobi yang di dalamnya memiliki situs yang sangat banyak di Kabupaten Wakatobi ini. Nah, kekuatan inilah adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dengan potensi pariwisata Kabupaten Wakatobi ini. Sehingga atraksi budaya, kerajinan-kerajinan masyarakat Kabupaten Wakatobi diharapkan ini akan menjadi kekuatan berbarengan dengan potensi bawah laut Kabupaten Wakatobi yang hari ini menjadi perhatian pusat, sehingga diharapkan potensi kekayaan budaya, potensi bawah laut, dan kekayaan hayati sumber daya insya Allah akan menjadi bagian yang sangat penting dan sangat strategis untuk kemajuan pariwisata Kabupaten Wakatobi di masa yang akan datang itu. Terima kasih. Waktu Anda masih tersisa 39 detik. Ada tambahan? Selesai. Langsung pada paslon nomor 2. Waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah pemetaan terhadap potensi-potensi kebudayaan kita. Kemudian kedua, pemanfaatan lembaga adat dan penguatan lembaga adat untuk bisa memberikan sumbangsi dan kontribusi terhadap pelestarian budaya. Ketiga, peningkatan terhadap taman-taman budaya yang kemudian tidak menghilangkan identitasnya.
Contoh seperti Bajo. Di Bajo harus ada pengakuan-pengakuan terhadap entitas Bajo. Museum saat ini dari dulu sudah dibikin, dan itu merupakan sesuatu lambang bahwa pengakuan kita kepada budaya untuk menjadi atraksi wisata dan itu mendukung pariwisata Wakatobi itu sudah sangat baik. Begitu pula harus dilakukan di daerah-daerah yang lain. Kemudian atraksi budaya, dan di Wakatobi ada istilah filosofi yang dianut oleh masyarakat kita. Nah, ini perlu kita kembangkan untuk kemudian memperkuat entitas budaya dan kontribusi budaya kepada pariwisata kita. Bahwa seperti di Kalidupa ada namanya Gausa Toto yang kemudian menjadi ciri khas kepribadian masyarakat Kalidupa. Di Binongko di Tomia ada namanya Puasa Asa Pohamba-hamba yang kemudian menjadi suatu semangat kebersamaan masyarakat kita yang masyarakat Tomia untuk melakukan mengatasi semua permasalahan-permasalahan yang ada di Tomia dan selanjutnya begitu pula di Binongko dan tempat lain. Oleh karena itu bagi kita maka penting bagi daerah pertama harus menyusun database kemudian kita untuk bisa dikembangkan, diberikan sentuhan dan pelestarian. Agar kemudian juga budaya ini bukan hanya sekedar untuk menjadi atraksi, tetapi ini bisa berhasil guna dan bisa bermanfaat secara ekonomi kepada masyarakat Wakatobi dan memajukan pariwisata kita. Nah ini kemudian juga seperti di Wakatobi, di samping kita mengembangkan tentang namanya ekowisata, tentu saja harus ada edutourism, bahwa tourism yang berbasis pendidikan ini harus kita galakan sebagai suatu kekayaan hasanah pariwisata yang ada di Kabupaten Wakatobi. Karena Wakatobi, satu sisi juga Wakatobi ini sebagai di samping pariwisatanya kita majukan, tetapi ini status-status lain yang telah disandang oleh Wakatobi terdahulu, yaitu sebagai taman nasional yang menjadi pusat pendidikan, penelitian dan berbagai macam kepentingan keilmuan dan ilmu pengetahuan dan teknologi ini akan ada di Wakatobi. Ini harus kita dukung dengan kebijakan-kebijakan yang seksama bahwa keterlibatan NGO, pendidikan tinggi, kelompok masyarakat, kelompok adat dan pemerintah daerah ini harus bersinergi bagus untuk bisa menciptakan suatu kebijakan yang eksklusif. Terima kasih. Pemirsa, demikian seluruh rangkaian acara segmen kelima. Aplaus untuk kedua pasangan calon. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda iklan berikut. Pemirsa, kini kita memasuki segmen ke-6. Segmen saling bertanya antara pasangan calon bupati dan wakil bupati. Untuk kesempatan pertama, saya berikan pada paslon nomor urut 2 bertanya kepada paslon nomor urut 1. Silakan. Waktu 1 menit mulai saat Anda berbicara. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon nomor 1. Berdasarkan Permenpar nomor 14 tahun 2016, langkah konkret apa yang telah dan akan dilakukan untuk Wakatobi menuju ekowisata dunia 2026? Pertama yang berkaitan dengan ITMP atau Integrated Tourism Master Plan, mana Wakatobi menjadi KTA. Strategi apa yang telah dan akan Bapak lakukan Wakatobi menuju ekowisata dunia 2026? Silakan berurut 2. Waktu 2 menit mulai saat. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang betul di pelaksanaan rencana jangka panjang pemerintah daerah Kabupaten Wakatobi di periode terakhir ini kami mengusung visi Kabupaten Wakatobi menuju pusat ekowisata dunia 2026. Artinya visi ini kami tetap berkomitmen terhadap pelaksanaan rencana jangka panjang pemerintah daerah 4 tahun ke depan. Kemudian ekowisata dunia, pusat ekowisata dunia 2026 ini adalah respon dari kami berdua untuk mempersiapkan masyarakat Kabupaten Wakatobi dengan kemajuan yang akan diraih di 2021-2026 ini. Kenapa ini menjadi penting harus kita persiapkan? Karena jika
visi Kabupaten Wakatobi tidak relevan dengan visi nasional, visi provinsi, maka itu bisa akan menghambat pembiayaan terhadap pembangunan di daerah. Oleh karena itu, Wakatobi menuju Pusat Ekowisata Dunia 2020 jika pemerintah daerah Kabupaten Wakatobi tidak mempersiapkan masyarakatnya untuk menyongsong kemajuan 2021-2026 itu, bisa saja kemajuan pariwisata di Kabupaten Wakatobi ini akan menjadi bencana buat masyarakatnya. Oleh karena itu, Halo telah mempersiapkan berbagai program dalam rangka menyongsong kemajuan Kabupaten Wakatobi ke depan itu. Terima kasih. Ada tambahan? Waktu Anda masih tersisa 30 detik. Saya persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk memberi tanggapan atas jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit 30 detik mulai saat Anda berbicara. Ya, terima kasih. Dan kalau kita lihat visinya Pak Bupati sekarang, ini kan sudah lari jauh dari visi yang dulu. Tentang maritim yang bersejahtera dan bersaing. Apakah ini visi sekarang dianggap sebagai visi yang baru dan itu visi yang dulu adalah dianggap gagal atau berhasil, Pak? Kemudian kalau persoalan tadi tentang apa yang dilakukan, ini kan belum menjawab. Kenapa? Karena persoalan terkait dengan Kemenpar 14 nomor 2016, ada 4 pilar tentang pengembangan kepariwisataan nasional. Yaitu adalah manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, kemudian perlindungan budaya dan bagi masyarakat lokal dan pendatang, pengunjung, kemudian pelestarian lingkungan dan tata kelola yang sinergi dan berkolaborasi. Begitu pula ITMP atau misalnya Integrated Tourism Master Plan, itu kan satu adalah infrastruktur dan tata ruang terintegrasi. Kemudian ke accessibility dan konektivitas. Pengembangan ekonomi masyarakat menciptakan iklim investasi usaha yang berkelanjutan. Nah, kalau kita lihat tentang target 2026, kalau kita lihat dari sekarang ini masih sangat jauh. Kalau kita ingin mewujudkan secara keseluruhan tentang ITMP tadi itu. Maka oleh karena itu saya mengharapkan bahwa ada kegiatan-kegiatan konkret untuk bisa mencapai visi tersebut. Kemudian perlu diingat bahwa ekoturism itu andalanya adalah 3 saja, alam, budaya, kemudian petualang kita. Nah di Wakatobi kalau kemudian tidak ada suatu improvisasi, tidak ada suatu modifikasi, tidak ada kreativitas, kita hanya akan menyuguhkan hal yang biasa. Tadi Wakatobi ini sudah sangat terkenal, tanpa merubah visi sekalipun Wakatobi sudah tahu bahwa di sini ada tarian, di sini ada alam kita, ada pantai, ada laut, kemudian ada heritage kita. Ini yang perlu mungkin dikonkretkan Pak Bupati, bahwa apa kira-kira yang akan menjadi harapan masyarakat untuk kemajuan ekowisata dunia untuk sejahtera masyarakat Wakatobi. Terima kasih. Saya persilakan kepada paslon nomor 1 untuk memberi jawaban atas tanggapan. Waktu Anda 1 menit mulai dari sekarang. Ya, memang betul bahwa visi Kabupaten Wakatobi yang kami usung hari ini adalah Wakatobi menuju Pusat Ekowisata Dunia 2026. Artinya apa? Artinya bukan berarti visi Kabupaten Wakatobi yang telah kita letakkan mulai dari pertama, kedua, ketiga, lalu kemudian kita akan tinggalkan. Sama juga di periode kami yang lalu, mengusung visi menjadi kabupaten maritim yang sejahtera dan berdaya saing, sebetulnya adalah mempersiapkan masa depan Wakatobi untuk menyongsong pelaksanaan rencana jangka panjang pemerintah daerah Kabupaten Wakatobi. Jika RPJM jangka panjang pemerintah daerah ini tidak akan sinkron dengan cita-cita besar diletakkan di 2006 lalu, maka Wakatobi akan menjadi daerah yang mundur. Saya bisa pastikan bahwa visi ini sangat relevan, apalagi hari ini status Wakatobi sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat menjadi top destinasi pariwisata prioritas itu. Saya persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Pertanyaan, dalam hal kolaborasi pelaksanaan pembangunan pusat dan daerah, maka baru-baru ini Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2019 tentang sistem informasi
pemerintahan daerah, sehingga nomenklatur dan kodifikasi perencanaan dan penganggaran secara nasional sampai di daerah harus terintegrasi dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan. Pertanyaannya, bagaimana strategi saudara mengimplementasikan program dan kegiatan saudara dalam sistem dimaksud? Ya, terima kasih pada Paslon 1. Strategi kami tentu berkomunikasi mensinkronkan program provinsi nasional ke dalam program-program kegiatan dalam perencanaan sebagaimana diatur tadi dalam Permendagri 90 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Begitu pula juga dengan keputusan Mendagri nomor 05 03 08 tahun 2000 tentang verifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah. Nah, terkait dengan leading software di Wakatobi, maka ini juga bukan hanya tentang Kementerian Dalam Negeri, tetapi harus ada sinkronisasi antara lembaga, antar provinsi, kemudian di pusat dan daerah. Nah, seperti apa yang disampaikan tadi terkait dengan pariwisata kita, ekowisata ini kita harus bisa memastikan beberapa hal bahwa manfaat ekonomi itu harus bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Wakatobi. Kemudian perlindungan budaya bagi masyarakat Wakatobi ini juga harus bisa dilakukan, kemudian pelestarian lingkungan dan tata kelola yang bersinergi dan berkolaborasi. Begitu pula dengan tata pengelolaan keuangan perikanan kita dan potensi daerah kita. Ini yang kita mengacu kepada leading sektor kita. Sinkronisasi itu penting. Bahwa persoalan pengelolaan kita ada 3 aspek yang kita miliki. Bahwa ini persoalan ada asas manfaat ekonomi kepada nelayan kita, ada asas kedaulatan nelayan kita, ada asas keselamatan dan kesehatan nelayan kita, dan asas kemakmuran. Ini harus bisa kita sinkronkan. Apapun yang menjadi program-program daerah, ini tidak bisa lari sendiri, tapi harus mengacu kepada program-program pusat, program provinsi, agar kita bisa memastikan bahwa anggaran-anggaran ini harus bisa mudah diambil ke Wakatobi. Demikian juga bahwa tentang potensi Wakatobi sebagai cagar biosfer dunia, ini harus bisa memberikan jembatan kita kepada UNESCO untuk bisa mengakses dana-dana dari luar negeri demi kepentingan pembangunan kita. Dan terpenting bahwa sinkronisasi itu penting. Sinkronisasi penting sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Permendagri 90 tahun 2019 tentang klasifikasi tadi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan. Agar kita tidak simpang siur. Maka satu sisi yang menjadi langkah nyata kami, SKPT ini adalah kewenangan pusat dan itu hanya untuk beberapa daerah yang berkualifikasi dengan klasifikasi tertentu. Sehingga kita untuk bisa memastikan bahwa perikanan kita ini kita kelola dan bisa memberikan kesejahteraan secara besar-besaran kepada masyarakat, maka minimal nomenklatur itu adalah sentra bisnis kelautan perikanan terpadu Wakatobi yang memungkinkan adanya keberpihakan anggaran dari pusat maupun juga dengan berpihakan dari APBD kita daerah maupun provinsi. Demikian, Pak. Selesai. Saya persilahkan kepada paslon nomor urut 1 untuk memberi jawaban atas tanggapan. Baik, terima kasih. Sistem perencanaan yang baik akan menghasilkan sebuah kegiatan yang baik dalam artian bahwa sistem perencanaan yang baik yang akan dikirim ke level pemerintahan setingkat lebih tinggi akan memberi respon anggaran yang cukup besar untuk membiayai seluruh kebutuhan kegiatan seluruh penyelenggaraan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, sistem perencanaan sesuai peraturan Mendagri nomor 70 tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintahan daerah. Ke depan, kalau kami terpilih, maka ini adalah akan menjadi sebuah tugas yang harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh penyelenggara pemerintahan, baik itu bersama-sama legislatif dan eksekutif, sehingga apa yang dimaksudkan oleh peraturan ini, pemerintah daerah, namanya Kabupaten Wakatobi, akan mendapatkan penilaian yang lebih baik sebagai ilustrasi bahwa pemerintahan yang sekarang ini, duet Haji Arawi Ilmiati, juga telah memberikan posisi ketiga dari saudara dalam rangka penetapan sistem ini. Saya kira demikian. Terima kasih.
Terima kasih. Langsung kepada paslon nomor 2. Ya, terima kasih. Saya pikir tidak ada yang bisa saya tanggapi, Pak. Karena itu tadi bukan merupakan tanggapan, tetapi intinya bagi kami bahwa apa yang menjadi amanat undang-undang kami akan laksanakan sebaik-baiknya. Predikat daerah WTP itu bukan berarti tanpa ada masalah. Temuan-temuan BPK telah terwujud di Wakatobi, telah terjadi di Wakatobi, dan kemudian proyek-proyek juga banyak juga yang mangkrak. Ini yang menjadikan bahwa tata kelola pemerintahan sebenarnya juga tidak sebaik-baik apa. Bahwa kita tahu tentang WTP wajar tanpa pengecualian, ini adalah sampling, kemudian juga ini karena persoalan administrasi. Sehingga dipastikan bahwa tata kelola anggaran dan pembangunan itu belum tentu juga bisa sempurna. Oleh karena itu bagi kami, kita harus memastikan bahwa di samping kita melalui penghargaan-penghargaan, harus dibarengi dengan wujud nyata yang konkret dan pengelolaan anggaran, keberpihakan anggaran, serta pembangunan di Kabupaten Wakatobi. Sinkronisasi penting, baik lintas sektor kita, lintas daerah, kemudian internal kita, di pilar kita. Ada pemerintah daerah, ada PDPRD, ada masyarakat. Oleh karena itu ini wujud, ini harus kita bisa maksimalkan. Komunikasi yang baik, yang pada koridor-koridor aturan itu harus kita tetap jalankan tanpa terkecuali. Tidak ada satupun yang merupakan hasil-hasil rekayasa untuk hanya sekedar mendapatkan predikat-predikat PTP dan sebagainya macam. Selesai. Pemirsa, demikian seluruh rangkaian acara pada segmen ke-6 kali ini. Berikutnya adalah closing statement dari dua pasangan calon. Untuk memberikan closing statement pertama, saya persilahkan pada pasangan calon nomor urut 1. Waktu 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi terakhir ini kami akan closing statement sebagai berikut. Wakatobi bukan untuk diri kita hari ini, melainkan titipan untuk generasi di masa yang akan datang. Yang kita lakukan hari ini adalah memastikan bumi Wakatobi tetap terjaga dengan berpegang pada nilai-nilai budaya yang telah diamanahkan oleh leluhur kita jauh sebelum hari ini. Tugas saya memastikan hak-hak masyarakat Wakatobi terjamin dalam pemerintahan. Kerja keras dan komitmen kita akan diuji oleh waktu. Dan cita-cita besar kita bersama adalah kesejahteraan masyarakat seutuhnya. Segala daya upaya dikerahkan untuk kepentingan generasi Wakatobi demi mewujudkan Wakatobi sebagai pusat ekowisata dunia 2026. Dan terakhir, semoga niat baik ini mendapat kepercayaan dari masyarakat Wakatobi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga saya tambahkan bahwa Wakatobi ini adalah sebuah proses. Jangan karena pilkada lalu kita akan bercerai-berai. Oleh karena itu mari kita hadapi pesta demokrasi 5 tahun sekali ini sebagai tempat untuk harus kita mundi-mundi, tidak bisa kita buru-buru. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya persilahkan kepada paslon nomor urut 2 untuk memberikan closing statement. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, di akhir penyampaian ini kami ingin menyampaikan harapan dan ucapan terima kasih kepada KPU Kabupaten Wakatobi yang telah melaksanakan debat kandidat dengan sukses. Semoga pelaksanaan pilkada dapat berlangsung secara jujur dan adil sehingga menghasilkan bupati dan wakil bupati Wakatobi yang berkualitas. Saudara-saudaraku masyarakat Wakatobi, pilihlah pemimpin yang melayani dengan hati, karena pemimpin yang melayani dengan hati akan bekerja semata-mata untuk pemenuhan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, bukan berorientasi pada kepentingan pribadi ataupun keluarga. Kami pasangan berhati emas berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di Wakatobi, antara lain ketersediaan dokter spesialis, angka rata-rata lama sekolah yang rendah, gaji honorer yang rendah, daya beli masyarakat yang rendah, dan illegal, unported, dan illegal fishing, dan masih banyak lagi yang harus dituntaskan. Komitmen dan strategi yang tepat serta keberpihakan kepada kepentingan masyarakat adalah modal utama kami membangun daerah ini untuk mencapai kesejahteraan bersama.
Kami hadir sebagai harapan bersama seluruh masyarakat Wakatobi. Kami menyadari sepenuhnya bahwa membangun Wakatobi perlu keterlibatan semua pihak, yakni masyarakat, pemerintah, swasta, pendidikan tinggi, dan NGO. Mayoritas masyarakat Wakatobi saat ini butuh perubahan. Mereka butuh pemimpin yang bekerja mencintai dari hati. Pemimpin yang akan membawa kepada kebahagiaan, keadilan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Pasangan hati insya Allah akan menjadi bupati dan wakil bupati inklusif, bupati dan wakil bupati seluruh masyarakat Wakatobi dan seluruh ekosistem yang ada di Wakatobi ini. Saatnya berubah. Pilih nomor 2. Terima kasih kepada seluruh masyarakat. Ingat, 9 Desember, pilih nomor 2. Kesiapan dokter ahli dan seluruh obat dan peralatan rumah sakit. Terima kasih, selesai. Pemirsa, demikian seluruh rangkaian acara